Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nam Ramadhani dengan nomor NIM 2510 1154 250124. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Teknik Industri di UPY PTK Padang. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang revolusi energi terbarukan. Lebih dari 50% penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan, dan jumlah ini diperkirakan mencapai hampir dari 70% pada tahun 2050. Kota-kota besar memiliki kebutuhan yang sangat besar dalam hal air, pangan, dan energi. Permintaan sumber daya yang masif ini menimbulkan tantangan berat bagi para peneliti, khususnya di tengah pergulatan global dengan perubahan iklim. Merevolusi sistem pasokan energi yang kompleks adalah salah satu tantangan terbesar dan paling nyata dalam transisi menuju energi ramah lingkungan. Bagi pemerintah kota sangat penting untuk mengambil peran utama dalam transisi ini. Kota harus beralih menuju perekonomian yang terbarukan, sirkular, dan bersifat positif secara bersamaan. Kita punya sedikit waktu tersisa untuk menyelamatkan planet ini, jadi kita harus melakukan segala hal yang kita bisa secepat mungkin. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat penelitian yang dilakukan pada kota-kota besar yang ada di dunia, yaitu kota Lancaster, California, US, kota Wunsiedel di Jerman, Copenhagen di Denmark, dan yang terakhir kota Oslo di Norwegia. Studi kasus pertama adalah kota Lancaster, California, Amerika Serikat. Kota dengan sekitar 175.000 penduduk ini bertujuan menjadi komunitas netral karbon pertama di Amerika Serikat. Sejak tahun 2009, para pejabat mulai perjalanan ramah lingkungan yang secara fundamental mengubah perekonomian dan infrastruktur kota. Perubahan ini bukan hanya perombakan teknologi, tetapi yang lebih penting adalah perubahan mentalitas. Pemerintah berfokus untuk mempermudah masyarakat, bukan memperlambat bantuan. Contohnya, proses izin pemasangan panel surya di atap yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan, kini hanya membutuhkan waktu 45 menit saja. Awalnya mereka ditertawakan dan dicemooh, tetapi mereka menghasilkan model yang akan mempermudah kota lain untuk mengadopsinya. Energi alternatif terbukti sangat menguntungkan. Kelebihan listrik bahkan digunakan untuk menghasilkan hidrogen sebagai bahan bakar transportasi umum. Listrik berbiaya rendah dan hidrogen murah menarik perusahaan-perusahaan baru yang besar. Dengan cuaca cerah serta taman tenaga surya dan angin yang sudah ada, produksi energi hijau dan hidrogen terus berkembang. Tingkat pengangguran turun drastis dari 17% pada 2009 menjadi sekitar 6% pada 2023. Lancaster kini menjadi pusat energi ramah lingkungan yang mandiri dan menguntungkan. Studi kasus kedua adalah kota Wunsiedel di Jerman. Wilayah pedesaan dengan industri kehutanan sebagai kuncinya ini beralih ke sistem sirkular yang menghubungkan industri kayu regional dengan sistem energi lokal. Mereka memanfaatkan energi matahari dan angin, kemudian menyimpannya. Tujuannya adalah untuk menggunakan kembali energi sebanyak mungkin dan dilipat kalikan. Kelebihan energi seperti limbah kayu atau limbah panas harus dimanfaatkan, bukan dibiarkan hilang. Wunsiedel menggunakan tenaga surya, angin, biomasa, dan kayu. Kelebihan energi dari surya dan angin digunakan untuk mengelola limbah kehutanan menjadi palet kayu. Palet tersebut dapat dibakar untuk menghasilkan panas atau menggerakkan turbin untuk menghasilkan energi listrik yang akan disalurkan ke wilayah-wilayah rumah warga di daerah tersebut. Studi kasus ketiga adalah kota Copenhagen di Denmark. Sistem berkelanjutan idealnya diintegrasikan ke dalam proyek konstruksi sejak awal. Di Copenhagen, distrik Norddaf berfungsi sebagai laboratorium hidup untuk proyek Energy Lab, menguji solusi dan model bisnis baru di kehidupan nyata. Di sini, bangunan memiliki insulasi yang baik dan dapat menahan panas, yang sangat penting saat jam sibuk. Bisnis komersial dapat menempatkan panas buangan mereka dan menyuplainya ke sistem pemanas listrik. Kompresor untuk pendinginan yang digerakkan oleh listrik menghasilkan panas tambahan. Dalam situasi kelebihan listrik dari turbin dan kompresor dapat dioptimalkan untuk mengubahnya menjadi energi tambahan yang dapat digunakan ke dalam gedung. Hal ini menciptakan siklus yang sangat efisien di mana energi digunakan sebagai beberapa kali sehingga seluruh lingkungan mendapat manfaat. Ekonomi sirkular modern bertujuan untuk menghemat energi dan meningkatkan efisiensi. Studi kasus terakhir adalah kota Oslo di Norwegia.
Norwegia dengan Oslo sebagai ibu kotanya merupakan pionir dalam transisi energi. Oslo menargetkan pengeluaran emisi mendekati nol pada tahun 2030. Oslo dianggap sebagai ibu kota e-mobilitas dunia. Wali kota Marienborgen menegaskan bahwa ini adalah tentang peluang, bukan pembatasan. Taman kanak-kanak dan sekolah baru dibangun dengan panel sel surya yang menghasilkan kelebihan energi untuk disalurkan ke bangunan lain. Konsep berkelanjutan ini menarik startup dan penyewa. Bangunan seperti pembangkit listrik tenaga listrik Powerhouse di Trondheim yang atapnya dipenuhi panel surya menghasilkan lebih dari 2 kali lipat energi yang dikonsumsinya sendiri, dan kelebihan itu digunakan untuk memasuk jaringan mikro lokal. Gedung yang menyumbang sekitar 40% emisi karbon dan penggunaan energi global, yang berarti ada peluang besar untuk menjadi bagian dari solusi. Teknologi telah berkembang pesat. Namun, keberhasilan mentransformasikan pasokan energi agar berkelanjutan bergantung pada kemampuan kita untuk meningkatkan skala solusi ini dan mengintegrasikannya ke dalam sektor-sektor besar di masyarakat sebelum waktunya terlambat. Harapan terhadap sistem sirkular inilah yang mendorong kita, karena kita tidak mewarisi planet ini dari orang tua kita, melainkan meminjamnya dari anak cucu kita. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.